Pelajaran Sekolah Sahabat satu minggu ini judulnya adalah bahasa, teks, dan konteks. Saya tidak tahu teks diterjemahkan sebagai apa di dalam pelajaran Sekolah Sahabat bahasa Indonesia. Dan untuk diskusi kali ini saya akan fokus kepada pelajaran hari Senin dan hari Kamis saja. Karena kalau kita bahas semua akan menjadi sangat panjang. Kata-kata dan artinya pelajaran hari Senin. Ada hubungan yang sangat akrab antara seseorang dengan perbendaharaan kata-katanya. Bahkan bisa dikatakan identitas seseorang itu ada di dalam kumpulan perbendaharaan kata-kata dia. Ada satu kata yang mempunyai makna sangat positif bagi seseorang. Ada satu kata yang mempunyai makna sangat negatif bagi seseorang. Sementara bagi orang lain, kedua kata itu terbalik. Kata yang dianggap negatif oleh seseorang punya arti positif. Kata yang dianggap positif oleh seseorang mempunyai arti negatif. Saya tidak bisa membuktikannya atau belum pernah bisa membuktikannya, tetapi beberapa tahun yang lalu saya berteman dengan seorang Malaysia yang mana sejak itu saya sangat berhati-hati menggunakan kata berikut ini. Jadi dalam bahasa Indonesia kata butuh itu adalah suatu sinonim dari keperluan. Kebutuhan, keperluan, dan dengan sangat netral kita akan menggunakan kata apa yang kamu butuhkan. Inilah kebutuhan saya. Yang mana menurut teman saya dari Malaysia ini di dalam bahasa Melayu Malaysia, kata butuh adalah menunjuk kepada organ seks laki-laki. Sejak itu saya tidak pernah menggunakan kata butuh, saya selalu ganti dengan kata perlu. Khawatir kalau ada orang yang mendengar dan mempunyai pemahaman yang berbeda terhadap kata yang saya maksudkan. Saya katakan butuh dalam arti keperluan, dia tanggapannya lain. Itu yang saya maksud bahwa identitas seseorang itu sangat berkaitan dengan perbendaharaan kata-katanya. Nah, jadi seringkali di dalam membaca Alkitab ada satu kata yang kita anggap biasa saja, padahal di dalam Alkitab kata itu sangat istimewa. Sementara ada kata yang kita anggap istimewa, padahal di dalam narasi Alkitab kata tersebut biasa saja. Maka dalam berhubungan dengan kata biasanya seseorang mencari arti dengan cara menguraikan, menjabarkan, itu namanya to define, memberi definisi. Nah, setelah kita cari arti dari kata itu, maka kita akan menemukan arti dari kata itu. Dan setelah kita menemukan, kita akan mendapatkan arti dan boleh jadi hasilnya perbendaharaan
pengertian kita terhadap arti kata tersebut ditambah, diperkaya, dan seperti pengalaman yang saya bagikan tadi, kata butuh, sekarang saya bisa mengerti punya dua sisi yang sangat jauh berbeda pengertiannya. Itu adalah proses pemahaman dan pengayaan, memperkaya. Masalahnya seringkali gantinya kita berusaha mencari arti, berusaha menemukan arti. Ketika kita menemukan satu kata, kita langsung memberi arti kepada kata tersebut berdasarkan apa yang sudah kita tahu selama ini. Dan yang jadi masalah adalah kita jadi terbelenggu dengan arti tersebut. Akibatnya bisa pengetahuan kita tidak berkembang, atau kita jadi konflik dengan orang yang memiliki arti lain dan kita berkeras dengan kita punya arti, dia berkeras dengan dia punya arti. Dan kalau sudah berhubungan dengan teologi, teologi adalah usaha menerangkan Tuhan, usaha menerangkan hubungan Tuhan dengan manusia, Tuhan dengan bumi, Tuhan dengan alam semesta. Usaha menerangkan pemahaman manusia tentang Tuhan dengan menggunakan kata-kata. Jadi di dalam berteologi kita harus sabar terhadap perbendaharaan yang kita gunakan. Kita harus mencoba memahami apa maksud dari kata yang sedang digunakan. Semua ini yang saya bicarakan dari tadi sifatnya abstrak. Maka kita langsung saja kepada aplikasinya. Yang namanya jeruk. Nah, ini kata jeruk. Dan kata itu mewakili satu jenis buah tertentu. Nah, mendengar kata jeruk, orang langsung berpikir manis. Orang langsung berpikir asam. Yang mana sebetulnya kalau kita cari rasa yang terkandung di dalam sepotong jeruk yang ada di dalam lidah kita dan dikecap oleh lidah kita, dan kita pelan-pelan telusuri rasa-rasa yang ada di dalam jeruk itu, minimal ada 4 rasa sekaligus. Ada rasa manis di situ. Tidak ada jeruk yang manis 100%. Ada rasa manis, rasa asam, rasa asin, rasa pahit, bergabung semuanya menjadi satu. Di dalam penggabungan ini tentu saja ada satu rasa yang lebih dominan dari yang lain. Jeruk tertentu rasa manisnya lebih dominan, jeruk yang lain lebih dominan rasa asam, jeruk yang lain rasa pahitnya lebih dominan atau asam pahit. Asin sangat sedikit tapi ada di sana. Jadi kalau saya terbelenggu dengan jeruk manis, lalu ada orang bilang jeruk itu asin, orang langsung mengatakan jangan main-main, jeruk itu tidak ada yang asin. Yang mana orang yang mengatakan jeruk asin itu mungkin 1 atau 2% dari 100% rasa jeruk ada unsur asinnya. Jadi boleh jadi orang itu benar. Jadi satu kata mempunyai berbagai nuansa arti di dalamnya. Seperti kata jeruk ini. Nah, yang digunakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita adalah kata salom, yang mana di dalam bahasa Ibrani kata salom itu tidak bisa hanya menunjuk kepada satu arti saja. Kata shalom mencakup kata kelengkapan, keutuhan, tidak ada yang hilang.
Lalu kata Shalom itu mencerminkan kata tadi keutuhan dan kelengkapan secara jumlah. Misalkan seseorang punya anak 5, semuanya hadir, dihitung, oh, Shalom. Tapi keutuhan itu juga bisa dengan dalam arti keadaan tubuh yang lengkap dan sehat semuanya, aman. Saya beritahu kata Shalom dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya jadi salam. Dari situ ada kata selamat. Maka ketika terjadi satu bencana, orang hitung anggota keluarganya, bapak, ibu, 5 anak, dihitung, kita selamat. Mungkin luka-luka, mungkin ada yang patah kakinya, tetapi secara hitungan semua lengkap, jadi kita bilang kita selamat, masih hidup. Tetapi itu kata selamat yang 7 orang itu tidak mencerminkan patah kaki, luka-luka. Di sisi lain kata Shalom, selamat itu kondisi tubuh yang sempurna. Nah, berdasarkan jumlah dan kondisi yang sempurna ini, kata Shalom juga mencerminkan kata suasana yang makmur, suasana yang sehat. Nah, karena jumlahnya lengkap, semua sehat, semua dalam keadaan baik, bahkan makmur, maka dari situ kata Shalom ini mencerminkan kata suatu suasana yang damai, nyaman, tentram. Itu adalah pengalaman semua. Nah, kalau kita bandingkan arti yang keempat, ketentraman, dengan arti yang nomor 1, kelengkapan secara jumlah, maka walaupun hidup saya makmur, arti nomor 3, tapi kalau anak saya ada yang hilang 1, tidak lengkap, maka nomor 4 tidak jalan, yaitu tidak ada ketentraman karena hati masih dibebani. Jadi keempat unsur ini harus semuanya ada. Nah, bagaimana kita bisa damai? Pengertian nomor 5, hubungan yang baik antara sesama manusia, satu orang dengan yang lain. Dan tidak cukup hubungan sesama manusia horizontal, tapi juga vertikal, dan mungkin ini jauh lebih penting. Sama pentingnya karena ada orang yang hubungannya sangat baik dengan Tuhan tapi tidak cocok dengan semua orang. Ada orang yang sangat baik kepada semua orang tapi tidak mau kenal Tuhan. Jadi ini adalah dinamika tersendiri. Jadi kata Shalom mencerminkan damai dalam arti hubungan sosial yang baik dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan di luar semua ini, kata Shalom juga mencerminkan kata damai, yaitu tidak ada perang. Semua arti kata ini ada di dalam kata Shalom. Nah, jadi kita seringkali mendengar sekarang orang Kristen ketika membuka dia punya orasi, pembicaraan di hadapan halayak ramai, dia akan buka dengan kata Shalom, yang mana kalau di dalam bahasa Ibrani itu adalah Shalom Aleichem, damai bagimu. Dan itu kata yang digunakan Tuhan Yesus setelah dia bangkit, muncul di hadapan murid-muridnya, Shalom Aleichem. Yang mana di dalam bahasa Arab, Assalam alaikum. Shalom Aleichem, Assalam alaikum adalah suatu doa. Kiranya kamu dalam keadaan shalom. Shalom macam apa? Lengkap seluruh keluarga, semua sehat,
semua berkecukupan, suasana damai, hubungan baik satu. Jadi shalom itu adalah doa dan permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, dan itulah sebabnya salah satu titel yang diberikan kepada Tuhan adalah Raja Damai, yaitu raja yang bisa membawa atau memberi kedamaian, dan kedamaian tidak cukup dengan tidak ada perang. Karena boleh jadi antar negara tidak ada perang, tetapi di antara kelompok masyarakat ada ketegangan, di dalam rumah tangga maka rusak. Ini yang menunjukkan bahwa kata shalom itu penting. Di Alkitab, ketika seorang ditanya keadaan seseorang, maka Alkitab Bahasa Indonesia mengatakan, apakah baik keadaan anak itu? Apakah baik keadaan orang itu? Alkitab Bahasa Indonesia menggunakan kata baik. Yang mana kalau kita baca dalam Alkitab Bahasa Ibrani, pertanyaannya adalah Hashalom Hanaar. Apakah anak itu dalam keadaan shalom? Hashalom Hais, apakah orang itu dalam keadaan shalom? Yang mungkin keindahan bahasanya kalau dalam keadaan baik-baik saja, tetapi kata baik itu ya cukup. Shalom itu adalah suatu keadaan yang baik, yang berlimpah dan kemewahan. Ini contoh word study. Kata yang berikut yang digunakan di buku pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini adalah kata hesed. Lihat ini sudah mulai berbahaya kan? Bahasa Ibraninya hesed. Kata yang sangat mahal. Tapi bahasa Indonesia keset kan untuk bikin bersih kaki di depan pintu. Nah, jadi yang satu bicara hesed menggambarkan kasih Tuhan yang begitu ajaib. Yang satu dengar keset adalah bukan hanya alas kaki, pembersih kaki yang diinjak-injak, yang tujuannya adalah meresap kotoran. Jadi, nah kata hesed itu kembali tidak bisa hanya satu arti. Di sana seperti jeruk ada berbagai rasa. Ada unsur kebaikan, goodness, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Ada unsur kindness. Nah, apa bedanya good dari kind? Kata good itu lebih merupakan efek dari yang dilakukan. Kindness adalah cara melakukan kebaikan itu. Tapi di sana juga ada kata konsep kesetiaan. Nah, itulah sebabnya seringkali di Alkitab Bahasa Inggris, ketika di Alkitab Bahasa Ibrani yang muncul kata hesed, terjemahannya tidak bisa cuma satu kata, bisa loving kindness. Di ayat lain, loving faithfulness. Tidak pernah kata hesed hanya muncul lalu diterima hanya love, karena penterjemah mengerti bahwa kata love tidak cukup hanya untuk mencerminkan loving kindness, loving faithfulness. Selalu dipergunakan dua kata untuk saling melengkapi satu sama lain, dan setelah dua kata ini digunakan pun masih kurang sebenarnya. Ya, tapi kalau mau diterjemahkan panjang lebar jadi bacaannya justru jadi macet. Kalau kita lihat, nah ini sudah tafsiran secara konsisten dalam Alkitab Bahasa Ibrani yang muncul hanya satu kata, hesed. Tetapi yang muncul dalam Alkitab Bahasa Inggris 149 kali yang keluar adalah kata kemurahan Tuhan, mercy.
Yang muncul 40 kali adalah kebaikan, kindness. Yang muncul setelah 30 kali adalah loving kindness. Nah, bahasa Indonesianya agak bingung ini. Kasih sayang mungkin ya. Loving kindness, kasih sayang. Lalu 12 kali kebaikan. Kindly 5 kali, saya bingung mau terjemahkan apa. Merciful, penuh kemurahan. Favor, perbuatan baik. Baik 1 kali. Kebaikan, goodliness, pity, rasa belas kasihan. Tapi 2 kali kata ini pernah hesed muncul secara negatif, yaitu memalukan dan satu hal yang jahat. Ini yang saya maksud tadi, bahwa kalau ketemu satu kata, jangan langsung terbelenggu. Karena ini artinya ini, maka otomatis arti ini akan saya gunakan terus. Salah satu fungsi Bible study adalah coba memperkaya pemahaman kita tentang Tuhan, dan proses pengayaan itu adalah salah satunya dengan cara mencoba mengerti kata-kata yang dipilih oleh penulis untuk menggambarkan Tuhan. Dan semakin lengkap, semakin kaya perbendaharaan kata-kata seseorang, maka kemampuan dia untuk memahami hidup, mengekspresikan perasaan, mengolah perasaan jadi lebih baik. Dan biasanya orang yang vocabulary-nya luas itu lebih jarang tersinggung daripada orang yang vocabulary-nya terbatas. Karena orang yang perbendaharaan kata-katanya sedikit, arti kata ini artinya ini, langsung hanya itu. Tapi kalau orang yang banyak, mungkin artinya B. Jadi lebih sabar. Ini adalah contoh. Nah, apakah Anda hari ini belajar sekolah sahabat tentang word study dan besok jadi ahli? Mungkin ada banyak orang ajaib di dunia ini. Tapi yang lain, ini adalah satu proses belajar pelan-pelan dan secara tidak sadar. Dengan berjalannya waktu, pengetahuan kita jadi bertambah dan Alkitab mempunyai kenikmatan tersendiri. Sekarang kita pindah ke pelajaran hari Kamis, yaitu buku-buku di Alkitab dan pekabaran mereka. Kita tidak punya waktu untuk membahas masing-masing buku, karena nanti akan sangat panjang. Ini akan saya lakukan. Saya akan mengambil teologi dari buku Kejadian dan bagaimana teologi buku Kejadian itu dikembangkan harusnya sampai buku Wahyu. Dari buku Kejadian sampai buku Ulangan, di dalam alam berpikir orang Ibrani, kelima buku ini disebut Torah, yang mana dalam bahasa Indonesia Torat, yang mana kembali masalah perbendaharaan kata. Begitu mendengar kata Torah jadi Torat, lalu ditambah kata satu depannya untuk hukum Torat. Dan begitu dengar kata hukum Torat, lari semua orang. Yang mana kata Torah itu aslinya artinya adalah manual, penuntun, atau pegangan. Ingat waktu zaman cellphone belum secanggih sekarang, bahkan belum ada cellphone,
Teknologi yang paling terkenal atau paling diperlukan orang ketika orang sudah lebih mobile, bergerak ke sana kemari, sudah punya mobil, jadinya mobile. Mungkin saya komentar dulu. Saya punya mobil. Sebetulnya mobil itu dari kata mobile, bergerak. Auto itu sendiri, automobile, bergerak sendiri. Itu adalah barang yang ketika muncul dibandingkan dengan kereta yang tidak bisa bergerak sendiri, harus ditarik sapi, ditarik kuda, ditarik keledai. Kok ini ada barang yang bisa bergerak sendiri, maka namanya automobile. Sekarang kita ngomong mobil, kita kira itu nama benda itu, padahal itu adalah aslinya itu adalah sifat dari barang itu, yaitu, dan nggak bisa dibilang mobil, automobil, yaitu satu benda yang bisa bergerak sendiri, nggak perlu sapi di depannya, nggak perlu kuda di depannya, nggak perlu keledai. Nah, waktu orang lebih mobile, lebih bergerak ke sana kemari dan punya automobil, maka GPS menjadi barang langka, barang yang sangat berharga. Orang jadi berani pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi dengan modal taruh alamat di GPS dan ikut. Nah, Torah itu GPS, apalagi untuk orang yang hidup di padang belantara, yang kalau tidak hati-hati jalan, zaman dulu belum ada teknologi satelit, belum ada teknologi GPS. Setelah jalan beberapa kilometer di tengah padang belantara, lihat depan, belakang, kanan, kiri, semuanya sama. Lihat ke atas hanya langit yang terang, matahari panas membara. Orang jadi kehilangan arah. Dan ketika kehilangan arah, orang hanya putar-putar, kepanasan, kehausan, tinggal mati. Itulah sebabnya di dalam Alkitab bahasa Ibrani, kata sesat itu mati. Kalau Yesus katakan kamu sesat, Yesus katakan kamu dalam proses mati. Itu menggunakan imagery atau gambaran orang yang terputar-putar di padang belantara. Yang mana untuk orang Indonesia, sesat bisa tanya sama orang kampung. Kalau sesat mampir di warung, tanya kembali. Kita punya konsep tentang kesesatan itu sangat ringan dibanding konsep kesesatan orang yang hidup di padang belantara. Nah, maka orang yang hidup di padang belantara ini memerlukan orang yang ahli untuk membaca arah angin, sisi matahari, dan itu adalah orang yang bisa memberi penuntun. Dan ilmu penuntun itu namanya Torah penuntun. Jadi orang sekarang dengar hukum Taurat langsung lari. Orang zaman dulu mendengar kata Torah itu seperti orang zaman dulu dikasih GPS, berkat yang luar biasa, saya tidak akan hilang lagi. Nah, kalau GPS itu hilang secara fisik di darat, di tanah, atau di laut, mungkin saya nggak tahu orang pakai GPS, ya itu orang kapal. Torah ini adalah penuntun rohani dalam menjalani padang belantara dosa. Nah, jadi dari sini dengar kata buku Kejadian sampai buku Ulangan hanya karena ada di situ daftar makanan halal haram, lalu ada di situ hari Sabat yang selalu orang Advent besar-besarkan. Sebagian orang dengar Kejadian sampai Ulangan alergi, maunya dibuang. Yang mana itu sebetulnya adalah penuntun, dan nanti para nabi cuma menjabarkan lebih luas kelima buku ini. Perjanjian baru hanya membahas lebih luas. Tuhan Yesus membahas apa yang ada di penuntun ini, Torah ini. Dan kalau kita membaca buku Kejadian sampai Ulangan sebagai penuntun hidup, maka kesan yang positif akan mempersiapkan kita menikmati membacanya.
Bayangkan satu bangsa yang baru keluar dari perbudakan. Kalau ada satu bangsa seperti bangsa Indonesia, waktu masih dijajah, ada putra-putra Indonesia yang sudah berpendidikan tinggi, yang sudah bekerja, diberi tanggung jawab besar oleh sang penjajah. Jadi waktu mereka mau merdeka, mereka punya seperangkat orang yang siap memimpin bangsa ini menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Tapi kalau semua adalah budak, merdeka, mau kemana? Dan siapa yang punya pengalaman kepemimpinan? Makanya Musa itu susah sekali hidupnya. Dan sudah begitu dari merdeka ke padang belantara, maka penuntun dari Tuhan satu-satunya. Dan yang saya mau kasih tunjuk sekarang adalah satu garis benang merah, yaitu sejarah keselamatan. Sepanjang buku Kejadian dan nanti itu tercakup juga sampai buku Ulangan. Kalau kita baca Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Maka Tuhan mengusir keluar dia dari Taman Eden untuk mengolah bumi dari mana dia berasal. Maka Tuhan mengusir manusia keluar. Membaca penutupan dari Kejadian 3 ini adalah cerita sedih. Diusir oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan, sudah selesai. Dan kalau cuma dengan modal ayat ini, maka kita bisa melihat Tuhan sebagai Allah yang kejam, tidak punya kasih, tidak punya belas kasihan, tidak punya pengertian. Kita bisa membangun teologi yang negatif. Yang mana sekarang teks, konteks. Ayatnya ayat 23-24, konteksnya ayat 22. Kenapa sampai Tuhan usir? Harus dibaca ayat sebelumnya. Dan Tuhan Allah mengatakan, lihat, manusia has become, sudah menjadi seperti salah satu dari kita, mengetahui yang baik dan jahat. Dan sekarang, kalau dia mengulurkan tangannya dan memakan dari buah pohon kehidupan, ia akan hidup selama-lamanya di dalam situasi baik dan jahat ini, maka akan mengerikan. 1 ayat 22 harus dibaca begini. Di dalam dunia yang penuh dosa ini, di mana akibat dosa adalah kesusahan, malapetaka yang mengerikan. Bahwa manusia bisa mati itu berkat. Bayangkan kalau orang tabrakan, badannya hancur semua tapi tidak bisa mati. Keluarga harus lihat terus. Keluarga ingat terus, maka bahwa orang mati dikubur minimal secara superficial kita masih bisa menjalani hidup walaupun kehilangan dan kesedihan. Orang yang sudah sangat menderita dengan kanker ganas tapi tidak bisa mati, maka kalau baca konteksnya tiba-tiba ayat 23 dan 24 jadi berubah. Atas kebaikan Tuhan untuk melindungi supaya manusia yang berdosa ini jangan hidup kekal di dalam kedosaan mereka, dalam lingkungan dosa, dia dikeluarkan. Ini contoh teks dan konteks. Sekarang word study. Kata Ibrani cuma satu, haya. Yang mana dalam Alkitab New King James Version yang saya gunakan itu has become. Sudah menjadi. Nah, cara berpikir orang selama ini membaca Kejadian 3 ayat 22
Artinya begini, dulu manusia itu tidak tahu yang baik dan jahat. Lalu dia makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, maka dia yang sebelumnya tidak tahu, sekarang jadi tahu, has become. Haya. Saya minta izin dulu. Haya, has become, menjadi. Dari belum jadi sudah jadi. Menjadi seperti Tuhan. Nah, kata haya dalam bahasa Ibrani ini artinya bisa dilihat dari berbagai segi. Maka guru saya di Andrews yang menulis buku pengkhotbah Ecclesiastes, dia menerangkan Kejadian 3 ayat 22. Di dalam ayat ini Tuhan berkata bahwa sebelum dia memetik buah itu, manusia itu has been, masa lalu. Manusia itu sebelum dia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah seperti Tuhan sehubungan dengan pengetahuan dia tentang yang baik dan jahat. Jadi manusia itu seperti Tuhan sebelum dia makan buah, bukan sesudah dia makan buah. Selama manusia tidak melanggar Tuhan, dia tahu. As long as man did not disobey God, he knew. Dia tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Yang menjadi paradoks adalah ketika kita berada dalam keadaan baik, kita dalam keadaan benar, kita bisa lihat mana yang benar dan yang salah, mana yang baik dan yang jahat. Kemampuan melihat yang baik dari yang jahat, yang benar dari yang salah, hanya kemampuan yang dimiliki oleh orang baik, dimiliki oleh orang benar. Begitu orang sudah jadi tidak benar, maka dia tidak bisa melihat lagi bedanya yang baik dari yang jahat, benar dari tidak benar. As soon as Adam and Eve sin, begitu Adam dan Hawa berdoa, evil and good were confused. Yang baik dan jahat jadi bingung. Evil was mingled with good. Kejahatan tercampur dengan kebaikan. Kebaikan tercampur dengan kejahatan. Yang mau saya katakan adalah word study, kata haya. Berfirmanlah Tuhan, manusia sudah menjadi. Kata sudah menjadi ini maksudnya sekarang jadi, yang tadinya belum, atau dulunya adalah. Terbuka untuk teologi. Tapi sekarang kita lihat terang dari roh nubuat. Dalam buku pendidikan Ellen White, halaman 25, menuliskan, manusia kehilangan segalanya karena ia memilih untuk mendengarkan sang the deceiver, bukan pendusta, bukan penipu. Ya, the deceiver. Gantinya mendengarkan dia yang adalah kebenaran, yang hanya dialah yang memiliki pengertian yang benar tentang kebenaran, artinya Tuhan. By the mingling of evil with good, his mind had become confused. His mental and spiritual powers been numb. Nah, jadi katanya, ketika manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, pikirannya jadi confused. Nah, sekarang kalau kita katakan, dulu manusia tidak tahu baik dan jahat, sekarang jadi tahu. Bagaimana orang confused jadi lebih tahu?
Orang confused itu justru tidak tahu. Nah, jadi kita mulai sekarang minimal keluarga Yunisdak yang menonton, sekarang kita punya pemahaman terhadap Kejadian 3 ayat 22 jadi lain. Kenapa? Karena kita belajar word study, kata haya. Selama ini, dan banyak orang tahu bahwa dulunya Adam dan Hawa tidak tahu yang baik dan jahat setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi seperti Tuhan tahu yang baik dan jahat. Ternyata kalau kata Ibraninya dibaca pelan-pelan, kita lepaskan arti yang kita pegang selama ini, kita baca Ellen White pelan-pelan, maka yang terjadi adalah terbalik. Dulunya mereka tahu yang baik dan jahat. Kenapa? Karena mereka baik. Tapi setelah mereka makan baik dan jahat, melawan Tuhan, mereka jadi confused. Bahkan katanya, kemampuan rohani dan kemampuan pikirannya jadi mati, binam, tidak berfungsi. Bagaimana kita bisa menerangkan secara teologi bahwa manusia jadi lebih tahu setelah makan pengetahuan baik dan jahat? Yang mana sebetulnya jadi confused, baik dan jahat tercampur. Ini adalah untuk menerangkan kalau Kejadian 3 ayat 23 dan 24 dibaca tanpa konteks, Tuhan itu kejam. Tapi setelah dibaca dalam konteks dan konteksnya itu dibahas pelan-pelan, maka ini adalah berkat. Akan banyak orang yang tidak setuju dan mentertawakan, tapi itulah persoalannya kalau orang punya pemahaman lebih luas dari orang yang pemahamannya lebih sempit. Tapi ceritanya tidak berhenti di sini. Setelah Tuhan mengusir keluar manusia dari Taman Eden, harusnya sudah. Inilah sejarah dunia. Kita bergumul di dunia yang penuh dosa. Tetapi yang terjadi, mulai Kejadian 4, tadi Kejadian 3, Tuhan selalu sibuk menemui manusia. Orang yang pertama kepada siapa Tuhan jangkau adalah Kain. Dan ini adalah Kain sebelum dia membunuh. Tuhan sudah jangkau dia. Tuhan mencoba memenangkan dia. Tuhan adalah Tuhan yang sibuk. Dan ini adalah satu teologi yang penting. Di dalam beragama, apalagi kalau mau bikin ceramah, kita beri judul Mencari Tuhan, mencari kebahagiaan, mencari kebenaran, menemukan Tuhan, menemukan kebenaran. Yang aktif itu manusia. Kita yang mencari kebenaran, kita yang mencari Tuhan, kita yang mencari kebahagiaan. Yang mana kalau kita baca teologi buku Kejadian, yang sibuk itu Tuhan. Tuhan yang cari kita. Setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, Tuhan yang cari mereka, Tuhan yang panggil. Tuhan yang datang kepada Kain. Lalu di Kejadian 6, Nuh memperoleh anugerah di mata Tuhan. Tuhan yang melihat Nuh untuk membawa kebaikan, bukan Nuh yang menemukan Tuhan. Di Kejadian 12, Tuhan yang datang kepada Ibrahim. Keluar dari negerimu, dari rumah bapamu dan sanak saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan. Aku akan memberkati engkau, dan engkau akan jadi berkat. Lihat logika ayat 2. You shall be a blessing. Itu terakhir, karena sebelumnya I will bless you. Nah, selama ini kita kita harus jadi berkat, kita harus jadi berkat. Hanya orang yang diberkati Tuhan akan bisa jadi berkat.
Tapi selama ini kita sering berusaha jadi berkat dengan kekuatan sendiri. Yang mana poinnya nanti dibahas lebih jauh di acara khotbah. Poinnya Tuhan yang aktif. Terus kita jalan, bisa cerita Ishak, cerita Yakub, tapi kita tidak punya waktu. Kita lompat ke Yusuf. Kita tahu dia dijual, terbuang dari rumah bapaknya, terbuang dari keluarga ke negeri asing, dan ke negeri asing bukan sebagai turis, bukan sebagai orang yang ingin mendapat pekerjaan lebih baik, sebagai budak belian. Tapi apa? Kejadian 39 ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan yang mengeluarkan manusia dari Taman Eden adalah Tuhan yang selalu memperhatikan, mendampingi, menyertai. Salvation history. Jadi kalau orang baca buku Kejadian, penekanannya penciptaan itu berapa lama, berapa umur bumi, silahkan, enjoy, nikmati. Tapi kalau buku Kejadian dibaca sebagai buku penyertaan Tuhan, maka ini akan menjadi modal sampai buku Wahyu, sampai kepada akhir zaman yang katanya umat Tuhan akan dikejar-kejar dan sebagainya. Banyak orang stres baca buku Wahyu atau khotbahnya bikin stres, orangnya senang, pendengarnya yang stres, karena dia tidak baca buku Kejadian dengan konsep yang benar, yaitu Tuhan yang sibuk, Tuhan yang mencari, Tuhan yang berusaha menyelamatkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mendampingi. Dan terus sampai buku Keluaran. Orang Israel di Mesir, mereka dijadikan budak. Ayat 24 dari Kejadian pasal 2. Tuhan mendengar erangan mereka. Tuhan ingat. Tuhan melihat. Dan God acknowledge. Tuhan mengakui bahwa mereka menderita. Bahasa Indonesia, Tuhan memperhatikan. Tuhan mendengar, Tuhan ingat, Tuhan lihat, dan Tuhan perhatikan. Bukankah ini 4 kata kerja yang sangat indah? Kalau ini terjadi kepada saya dan yang melakukan ini adalah Tuhan. Jadi apa yang terjadi adalah sambungan dari cerita pemeliharaan Tuhan di buku Kejadian. Mereka keluar dari Mesir dan cerita Tuhan mendengar, Tuhan ingat, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Itu adalah cerita baik di Laut Merah, baik di Padang Belantara, baik waktu mau masuk ke Kanaan, sampai buku Ulangan ya. 4 kata kerja ini, Tuhan mendengar, Tuhan ingat, Tuhan lihat, dan Tuhan perhatikan. Apa yang Tuhan dengar, ingat, lihat, dan perhatikan? Perbudakan. Jadi seringkali kita terlalu memperhatikan kesusahan yang kita sedang alami, tenggelam di dalamnya, sementara Alkitab memberi perspektif sudut pandang yang lain, bahwa kamu tidak ditinggal sendirian. Maka inilah yang disebut tadi buku Kejadian sampai Ulangan itu Torah, penuntun, kompas, GPS, supaya kita tidak hilang, kita tidak sesat. Bedanya kalau kompas atau GPS hanya memberi informasi, kamu salah, kamu ke sini. Kalau Tuhan bukan hanya menuntun, tapi Dia yang melindungi, Dia yang mengayomi, Dia yang memperlengkapi dan memenuhi segala keperluan. That is salvation history. Lewat buku Kejadian, Keluaran,
Imamat, Bilangan, Ulangan. Buku Ulangan adalah ketika mereka di tepi negeri perjanjian dan Musa mengulangi kembali, maka nama bukunya Ulangan. Setelah itu mereka menyeberang masuk negeri perjanjian, buku Yosua. Inilah yang terjadi di buku Yosua, pasal 21 ayat 45. Saya baca Alkitab bahasa Indonesia dulu ya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Oke. Bahasa yang digunakan oleh New King James Version yang berusaha setia kepada ayat ini dalam bahasa Ibraninya, kita lihat penekanannya, emfasisnya. Not one word fail. Tidak satu patah kata pun yang gagal dari segala hal yang baik yang Tuhan ucapkan kepada orang Israel. Semuanya terpenuhi. Tidak satu kata pun dari segala janji Tuhan itu yang tidak dipenuhi, yang gagal. That is the theology of the Torah. Yang kita bacanya hukum Taurat. Hukum Taurat. Saya lebih suka baca Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus. Memangnya yang memelihara orang Israel dari buku Kejadian sebelum Israel, leluhur mereka, dari zaman Adam dan Kain sampai kegenapan Yosua 21 ayat 45 itu siapa? Bukan Tuhan Yesus. Jadi inilah yang dimaksud dengan baca Alkitab. Ada word study, ada lihat teks, memperhatikan konteks. Kiranya pembahasan ini akan sedikit menambah wawasan kita dan pemahaman kita tentang nikmatnya dan indahnya belajar firman Tuhan.